Waktu itu pernah lo cerita mau ke titik terendah, Iya. Terus apa yang membuat lo, Bismillah, gue pasti akan jalan terus tuh? Apa tuh yang meyakinkan dan menguatkan lo tuh apa tuh, Bis? Sebenarnya kalau cerita dulu guys supaya nggak lengkap ya. Iya, Yang apa 2007 itu gua mulai 3 tahun bro, gua cuma istilahnya ngadu aja sama kerjaan gua cuma nungguin azan ke masjid di Prapanca setiap hari. Hikmahnya besar. Iya. Itu 2 minggu setelah gua itu ketemu sama kamu ya, kenal sama kamu langsung bilang, gua tuh gini. Gua kalau misalkan lo ngeliat gua sebagai orang kaya, lo salah banget deh. Ini rumah sebenarnya KPR dan gua ngap juga bayarnya. Ngap juga bayarnya. Cuma gua bilang sama dia, kalau dia ingat gua tapi gua yakin gua akan sukses. Gua bilang, cuman gua perlu kerja keras. Lo mau nggak di samping gue? There's only love moves between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah semuanya. Ada dong, ada yang kekunci, studionya kekunci. Nggak apa-apa, terusin aja. Enggak, cuma aku pengen ngeliat kakak ya, tapi nggak ada lampu. Sini. Ya ada lah sayang. Nggak berani. Kan aku takut ke dalam. Nggak berani. Aku tadi hampir mau buka, terus dibilang ada kucingnya. Oh, kalau takut kucing. Tapi ini kamar yang gede. Karakal. Kamu ke atas sih. Karakal. Yang gede. Kucing nakal maksudnya karakal. Bukan. Oh ini. Kucing 300 juta. Apa 100? Jadi itu kita beli supaya ini juga bukan Savana seperti beda. itu. Savana itu kalau gede tuh jarang bisa diinin bro. Liar Itu soalnya. juga belinya kita mikir lama, tapi kan ada sisi bisnisnya ketika kita karena kita juga 6 bulan tuh dapetinnya, jadi kayak ngantri tuh gitu nih. Gua beli ini, gua ini cari pasangannya. Iya, habis itu kalau ini kita tuh beli aku ini, suka banget, nah, parah gitu. banget. Ini bukan hutan, ini gurun kan deh. Kucing Gurun kan? Aduh, bagus banget ya. Iya. Oh iya, dia suka kucing. Gue kan pecinta kucing. Tapi galak nggak? Enggak. Aku Serius nggak nggak galak? Aku nggak berani dia. Enggak berani. Cuman dia bikin aku parno sih. Mau nyalain aku, ada kucing. Gede, segede itu, udah gede banget. Aduh kak pengen lihat. Tapi tadi mati. Ada lampunya, dia aja nggak bisa. Oh, langsung. Kan di dalam, aku nggak berani. Makannya daging mentah ya? Iya. Makan daging mentah bukannya liar jadi bro. Apa? Tapi dia nggak mungkin kasih makan daging kering, kesian kali ya. Mau dikasih makanan Masih kering daging gitu. udah direbus gitu. Ya nggak bisa. Daging, ayam. Tapi yang mentah. 100 juta. Kita mikir kok beli aja, kita mikirnya 6 bulan lama Kucing baru 100 beli juta atau enggak ya. ya parah bro. Tapi lahirannya paling modal kali. Modal? Paling modal. Oh paling modal lu jual lagi. Ya iyalah, harus paling modal. Kayak gua beli itu kritis, gua kan mikir bisnis dulu bro. Sama bulan gitu. Bulan gua beli yang laki tuh, gua bilang mahal nih kucing nih. Iya, aku lagi pesen buat kawin bro, beranaknya jauh. Banyak beranak ya? Banyak, paling Sekarang modalnya beranak, habis. beranak. Gua sekarang udah bosen akhirnya. Kasih. Ini. Bilang nggak usah ini beli lagi, kasih aja udah. Tapi udah balik modal kemana tahu dong gimana. Iya, British itu kan harganya Mas kita beli 10 sampai 35 lah. 10 sampai 35 ya. Kak, terus apa kantor ini kan ada PH, Keren banget. ada buat YouTube gitu. Maksudnya kepikiran gak sih nanti film Iya. semua? Iya, film ya. Malahnya udah ke. Kan emang dia memang pengen ke situ kan Sal. Ide kreatifnya kan Mbak Yusuf. Tapi ternyata kan kayak gitu-gitu tuh apa? Yo Allah, Nah itu dari Rusia. Itu dari Rusia. apa sih kepalanya pasti lagi gatel ya? Lagi Iya. kutuan. Agak suka banget. Tapi dia manja banget, parah. Tiba-tiba boleh. Tapi bukannya susah rawat ya bro? Oh. Kalau susah kan? Harus rawat. dipatingin. Iya. Makanya rambutnya Dia dulunya dari bagus banget. dari bagus banget sampai gundul begitu bulunya. Duh, mirip sama Keren si banget. ini ya. Keren. Si Smokey ya. Hah? Kucing Iya, aku, Smokey. ya kucing aku ada kayak gitu tapi dia Persia. Terus ketabrak sama supir aku. Ya Allah. Depan rumah. Enggak sengaja. Nggak sengaja dia lari ke kolong. Kasian banget. Ya Allah tangisnya. Gak ada yang tahu.
Pokoknya dari PH kecil, dari semuanya itu nggak pernah direncanain nih kayak gua tuh kayak apa. Ternyata benar ya kalau misalkan kita bikin suatu brand gitu ya, dulu ke restoran tuh gua nyari sponsor gitu ya, supaya misalkan Daniel masuk ya atau udah karena masuk ya supaya sponsor, malah kita yang capek ya. Tapi terkadang ternyata pola kita tuh salah, mendingan kita jadiin dulu, mereka suruh datang bro gitu loh, ngerti nggak? Kalau sekarang tuh enaknya ketika buat begini, dulu gua mau merencanakan untuk buat ngasih acara ke orang, tapi ternyata ketika udah begini orang yang istilahnya iya. Jadi kesana kadang-kadang orang kebalik ya, mau buat YouTube itu demi viewer dulu. Kalau kita kan beda ya. Jadi kan kalau bikin YouTube tuh awalnya emang tidak terpaut dengan memang pasti kita maunya gitu ya bro ya. Cuman inti dari gue buat itu sebenarnya buat kenangan gue sama dia. Sama seperti pas nyokap gue. Pas nyokap apa tuh kayak keluarga gue tuh dulu nggak mau ini mau sampai gini-giniin. Tapi pas nyokap gue meninggal kemarinnya, tiba-tiba kok kamu bilang terima kasih buat gue gara-gara banyak kenangan semuanya tuh real semua, berbagai foto ini. Jadi itulah emang intinya. Tapi sekarang tuh orang kebalik, mereka buat sosial eksperimen buat viewer dulu. Kalau kita semuanya beda, kita nggak tahu dulu namanya sosial eksperimen. Dulu kita nggak tahu nonton dulu. Iya benar. Tapi kita kasih tahu ke orang bro semuanya. Jadi semuanya itu kalau sekarang tuh kalau gue bilang tuh dia kebalik, dunia dulu baru istilahnya akhir. Atau kita sih istilahnya ini dulu, tapi ternyata kalau kita ngelakuin serius tiba-tiba banyak yang suka, uangnya datang sendiri gitu loh. Bukannya kita ngerencanain sebulan atau berapa nih gue dapet ini. Jalanin aja dulu. Jadi nggak ngejar target dari awal. Enggak, tapi yang Masya Allah, gue tahu juga kan perjuangan lo dulu, bro. Iya. Yang awal-awal yang secara viewers juga sebenarnya nggak gede-gede amat. Lo yang pakai apa tuh? Kampret, segala macam lah. Segala macam kan itu banyak banget. Maksudnya jujur aja ya, tapi memang ya semua ini kan semua atas izin Allah. Tapi di satu sisi ya kalau kerja keras itu nggak bohong ada hasilnya gitu, ya kan? Gue lihat memang bagaimana konsistensi lo, komitmen lo gitu ya di dalam dunia kreatif seperti ini. Ternyata hasilnya Masya Allah. Gue nggak kebayang aja sih. Tapi memang maksudnya apa ya? Lo memang kreatif, tapi kerja keras nih yang susah. Maksudnya banyak dari kita nih kreatif gitu ya, tapi kerja keras nih gimana ini? Gua dikit korek dikit nih, gimana juga waktu lo dulu pernah, kan lo pernah cerita nih ngobrol kita, lo pernah bener-bener jatuh sampai lo ngerasa nggak ada yang mau temenan sama lo gitu. Boleh dong, ini itu ajib tuh lo, ini ajib itu Maksudnya nggak di-mention orang ya, cuman kayak semua orang tuh kan ngiranya tuh kayak Habaim tuh dari lahir sampai gede tuh jadi kaya gitu kan. Banyak kan soal pandangan kayak gitu. Gak tahu nih Gak tahu lo keluar di rumah, maksudnya mau benar-benar pengen berusaha sendiri, lo jatuh benar-benar jatuh, lo ngerasa. Sebenarnya sih ini relate sama Paula juga ya. Jadi gue pas sama Paula itu tanya dia, waktu itu aku bilang apa sama kamu tuh pas pacaran itu, gue ngaku semuanya bro. Gue tuh lagi istilahnya lagi ketemu sama Paula tuh gue cerita semuanya. Aku bilang apa tuh? Paula cerita sih waktu di rumah. Dia curhat semuanya nih orang. Ini orang kok baru kenal udah cerita semuanya gitu. Kirain dia kaya, ternyata begini nih beneran apa enggak sih gitu. Dan unik sebenarnya kan? Unik kan, kaget ini orang tuh minta gimana sih maksud tujuan dia cerita kayak gitu tuh kenapa, aku juga nggak tahu saat itu. Tapi kan masih baru kenal, jadi kan yaudah aku iya aja gitu. Dia cerita ini-ininya. Jadi gue nggak mau, karena gue tahu dia itu siapa, latar belakangnya dia itu siapa. Kalau model apalagi yang sebenarnya lebih istilahnya presis daripada artis sebenarnya kalau misalkan kita ini. Apalagi dia itu waktu itu istilah bisa dibilang top lah, one of the top lah istilahnya. Iya dari yang di dunia fashion, Kak Paula tuh soalnya setiap fashion show kan aku ngadepin Kia soalnya kan. Setiap fashion show pentolan yang mana? Oh ada Paula. Oh yaudah deh. Dibayarin kan Paulanya mahal banget soalnya. Pertama kali aku jadi desainer aku show baju dia. Maksudnya yang penting ada Kak Paula itu kayak masuknya tuh yang E-nya. Iya. Listnya gitu. plus ya. Masya Allah. Iya kan perjuangan Kak modelnya kan panjang juga gitu. Terus Kak. Iya, terus habis itu karena tahu dia begitu, kalau bukan apa adanya bro ya. Umur juga udah segitu gitu ya, 37 bulan. Oh emang udah kebelet nikah banget.
Dia kayak mau enggak deh. Iya, Jangan pada bawa capek-capek. gue deh. Dan Ini uang makin habis nih bro. gue kasih tahu lu apa adanya gue deh sekarang mau atau enggak terserah deh, gue bilang. Itu 2 minggu setelah gue itu ketemu sama kamu ya, kenal sama kamu langsung bilang gue tuh gini. Gua kalau misalkan lo ngeliat gue sebagai orang kaya, lo salah banget deh. Di rumah sebenarnya KPR dan gua ngap juga bayarnya. Ngap juga bayarnya. Cuma gue bilang sama dia, kalau dia inget gua, tapi gue yakin gua akan sukses. Gue bilang, cuman gua perlu kerja keras. Lo mau nggak di samping gue bilang. Ya Rasulullah. Aji. Habis itu langsung keluar cincin. Tapi kata-kata istilahnya, gue juga mau istilahnya dia tuh yakin sama gue juga bro, dan gue selalu istilahnya yakinnya gue tuh nggak tahu kenapa, gue nggak tahu itu kelebihan kekurangannya, tapi gue tuh yakinnya gue itu melebihi kadang-kadang orang lain bro, misalnya lagi gagal. Mimpi dong, mimpinya bagus, impiannya kan harus Selalu, tinggi kan. selalu gue tuh di paling istilahnya kalau orang bilang nggak bisa, jauh banget. Bagus. Udah gagal lagi gue tahu nanti gue di situ lihat aja. Selalu gitu gua. Nah waktu itu dia juga gitu, gua akan jadi orang sukses. Gua harus kerja keras. Lo mau nggak sama gue? Gua bilang. Ternyata dia bilang, apa ya waktu dia bilang? Lupa juga, aku bilang pokoknya aku mau lah gitu. Cuman sebenarnya saat itu aku dengerinnya Masih. Dia menerawang gitu. berawal lah ini beneran Orang apa apa enggak? ya? Apa sosok dia jadi agak miskin ya kan? Karena kan tahu lah, maksudnya pergaulan kita kan juga masih tahu kan namanya perempuan kan wajar kalau pengennya istilahnya mapan apa. Nanti kok belum apa-apa manusia belum apa-apa kok udah ditembak begitu gitu kan. Tapi Ini apa ngetes gue? Iya, ngetes. Tapi gue emang yakin tuh, bilang kamu mau segini sebulan gue ya. Dia bilang amin, tapi kayak ngaco lah. Ini orang ngaco banget nih. Amin. Tahu lah nada itu lah. Nadanya ya. Nadanya gue amin. Kayak nggak mungkin gitu. Bukan nggak mungkin, tapi kayaknya jauh banget gitu loh, ngerti nggak sih? Maksudnya nggak jauh dari bayangan gitu, tapi ya iya aja. Itu kan tuh juga merintis baru buka yang di Benhil, restoran sekarang tutup lagi ya kan? Benhil, tempat ini mie ya? Mana? Bami kan? Bami, jadi dia ikut tuh bro, jam 4 pagi, 3 pagi gue nggak. Oh, boleh juga? Enggak, dia nemenin gue karena nggak bisa ketemu terus. Karena jarang ketemu kan, karena dia kan syuting waktu itu syuting lebaran apa puasa itu kan, jadi mau nggak mau ketemunya ya udah dia jemput ke tempat dia kerja, balikin lagi, udah gitu aja ketemunya. Atau dia bisa selesai sleeping jam 12 malam dia langsung ke Benhil loh. Hampir tiap hari begitu, makanya kerja kerasnya luar biasa. Ya maksudnya kayak kalau itu dulu olah bakso. Parah gue, ngaco gitu. Enggak pasar dong sendiri. sendiri. Allah itu kalau ngasih sesuatu itu ngeliat ikhtiar hambanya loh. Parah sih. Maksudnya kayak kita itu yang kalau misalnya kan kita maksudnya di ruang lingkup yang sama gitu ya, kayak tahu gitu kabarin waktu itu kan lagi nggak sinetronan ya, lagi belum dapat sinetron lagi yang rating gitu kan. Terus inilah apa mie lah, terus ngolah bakso sendiri lah, bikin kayak gue banyak tau buttercream lah. Butter. Maksudnya gitu kan, buka restoran ini 2 bulan 3 bulan tutup. Apalah apa ya? Kenapa waktu itu kan Kapola juga karirnya bagus. Maksudnya Kapola tuh sampai saya bilang tabungan. Oh, Boleh nggak? boleh nggak apa-apa. Maksudnya Kapola tuh sempat apa tuh cerita kan? Maksudnya kayak takjub ke Kabain tuh cerita semuanya. Biasanya orang kalau nggak deketin cewek itu meninggi, ya kan? Meninggi, oh saya punya ini, ini saya punya ini. Itu gue agak kaget loh. Terus Kak Paula juga sempat cerita kayak, kok ini artis tabungannya gedean gue. Karena enggak, Siren, masalahnya aku tuh walaupun aku kelihatannya expenses aku gede, tapi aku tuh pinter nabung gitu. Nah pas dia ngomong kan dia cerita semuanya, masa gue kok tabungan gue dia ya gitu kan, kayaknya aduh ini beneran bercanda atau beneran ya, itu pertanyaan. Tapi walaupun tabungannya gedean kakak pun, maksudnya kayak gue salutnya kakak tetap ya udah ayo berjuang baik banget bareng-bareng aja. Nah itu dia, itu aneh juga. Jadi emang maksudnya pertama tuh melihat karena dia muslim nih, maksudnya dia sosok iman seagama, terus aku juga dan apa sebenarnya nggak tahu dia kan, tahunya itu zaman
zaman dulunya, tukang pati lah apa. Aku kan Google dulu nih cari tahu orang-orang. Bagus ya masuk kayak Iya, gitu. iya. Aku nggak tahu dia sama sekali. Aku tahu dia artis doang. Nah, kan tuh aku kan bener-bener bingung dan aku tuh sebenarnya anti banget sama maksudnya artis bukan kayak aku nggak mau terlalu ngerti kan kalau artis kan takutnya dunianya itu ya dekat dengan narkoba atau apalah pokoknya hal-hal negatif gitu loh. Jadi tuh habis Google terus aku bilang gini. Kenapa aku jadi yakin? Karena dia imannya satu agama, kedua sholat terus sih kayak istiqoroh gitu kan. Sebenarnya kalau memang dia jodoh aku tolong dekatkan, dan saat itu tuh anehnya aku tuh nggak ada keraguan untuk masalah materi gitu loh. Jadi bener-bener kamu ngeliat dia pekerja keras, jadi aku bener-bener Karena bisa. yakin kalau bekerja keras tuh. Dan cuma nama dia doang kayak nggak mikir yang penting kita ya udah yang penting dia kerja keras, aku juga kerja keras nggak masalah juga kita mulai dari nol. Jadi emang bener-bener kayak nggak peduli materi, cuma baik doang gitu. Tapi di balik laki-laki sukses berarti ada perempuan nih ya di belakangnya. Biasanya gitu, ya kan? Kalau gue jelas karena setelah dia masuk rezekinya. Iya, masya Allah, karena dia mau bareng-bareng dari awal kak, gitu. Bilangnya salah. Ini sedikit nih, yang waktu itu pernah lo cerita mau buat titik terendah, Nah, terendah. Terus apa yang membuat lo Bismillah, gue pasti akan jalan terus tuh? Nah. Apa tuh yang meyakinkan dan menguatkan lo tuh apa tuh? Sebenarnya kalau cerita dulu kayak supaya nggak lengkap ya. Iya, Ya, apa 2007 itu gua mulai restoran sampai 2020 lah. Tapi itu juga sampai sekarang masih gagal ya. Istilahnya beberapa doang yang ada 3 atau 4 yang berhasil. Nah, tapi banyak yang gagal. Oke, singkat cerita sebenarnya tahun 2012 itu bottomnya yang kita mana ya. Bottomnya gua itu ketika memang satu restoran besar lah gue gagal. Nah di situ satu yang gue kena itu ada satu fitnah oleh mantan ibu, terus juga ditinggalin utang waktu itu ya 1,5. Nah itu udah nggak punya duit lagi di gua. Habis itu partnernya juga istilahnya walaupun dia teman gue semua dan gue tidak menyalahkan dia sekarang ya, mungkin pas waktu itu dia juga lagi nggak ada. Pokoknya istilahnya gue tinggal sendiri aja tuh. Wih itu bottomnya gue. Pas waktu itu gue tuh ngerasa kayak yang tadi teman gue itu tiba-tiba jadi nggak suka sama gue. Kayak misalkan lo nih tiba-tiba ketemu sama gue di jalan, tiba-tiba gue telepon sama lo, istilahnya dia sudah mengetahui dari orang lain kalau gue itu tukang bohong. Dari matanya kelihatan, supaya orang kayak gue ini enak banget rasanya gitu ya. Ketika gue ngeliat kata malu dia, ya orang kayak kelihatan itu mukanya dia selama gue gitu ya, enak banget. Dan itu gue akhirnya gue bertahan di rumah tuh kayak di waktu itu di Prapanca gue ya. 3 tahun bro, gue cuma istilahnya ngadu aja sama kerjaan gue cuma nungguin azan ke masjid di Prapanca setiap hari. Hikmahnya besar. Hikmahnya besar. Malah itu hikmahnya mungkin bro. Lo jadi makin dekat sama Allah. Iya, jadi intinya tuh sebenarnya itu endingnya sih. Endingnya begitu. Jadi Allah tuh emang istilahnya hebat lah. Jadi gue itu 3 tahun tuh lama banget bro. Lama gila. Gue setengah tahun ngajar gitu dan pusing. Jadi gue di situ cuman istilahnya teman gue atau enggak lampiasan gue itu cuma satu kerjaan syuting kalau ada atau enggak keluarga gue. Jadi kalau ada libur gue kemana-mana bingung. Jadi dekat sama keluarga juga jadinya. Iya, mau malas tahu teman-teman gue. Akhirnya gue ke keluarga, habis itu gue balik lagi di Prapanca cuma gitu doang. Gue nungguin sholat, habis itu gue nungguin subuh. Paling nikmat emang subuh di masjid dari semuanya. Itu paling enak dari semua yang gue lakuin. Salah satu rahasia rezeki Iya, insya Allah. itu memang beneran. Nah udah tuh terus gitu selama 3 tahun. Tiba-tiba ada, jadi gue tuh setiap teman-teman gue tuh gue tidak pernah membela diri gue dalam arti gue orangnya kayak gitu, nah gue paling anti gitu loh. Gue selama ini selalu jadi diri gue apa adanya, yang lo lihat itu adalah gue. Kalau percaya dengan opini itu ya terserah lo, gue bilang. Tapi gue tidak akan membela diri gue dengan omongan gue, karena itu kalah menurut gue. Gue tinggal percaya sama Allah aja, jadi adil tuh. Gue bilang nggak perlu gue jelasin satu-satu semuanya nih, gila lo, gue murahan banget. Mau nggak gue capek, bersatu capek dan satu murahan buat gue. Nah gue kadang-kadang karakter begitu, gue keras tapi gue punya prinsip bro. Kalau lo emang nggak suka sama gue, ya apa gue bilang. Istilahnya gue tapi tidak mau menjelaskan ke semuanya gitu ya. Oke, setelah 3 tahun itu enggak sebelum 3 tahun lah ya, gue akhirnya bisa selesai itu bayar utang 1,5 tuh. Gue ingat banget November pas terakhir itu supplier itu gue ingat banget.
gue bayar. Nah setelah itu tuh tanpa gue menjelaskan semua itu, rezeki waktu itu di langsung kontan di sinetron itu. Gue inget banget Pasmin Aisyah, Pasmin Aisyah itu 300 episode lah. Masya Allah. Jadi itu gue malah bilang Sama Mbak Dewi? Aisyah? Bukan deh, bukan. Kasih. Oh, rahasia, oke. Jadi setelah pas di situ tuh gue kayak apa, malah gue udah cukup gue bilang gitu. Tapi terus kok terus sampai terus, dan akhirnya setelah itu semua tiba-tiba pas udah 3 tahun tuh nggak tahu kenapa orang udah mulai percaya kalau gue nggak seperti itu. Satu-satu datang ke rumah gue, minta maaf. Sorry gue kayak gini. Kan punya susun sama lo kan? Yang susun sama lo gitu ya? Branding gue, gitu. Satu-satu teman-teman dekat gue. Allah gerakan ya semua ya. Setelah itu endingnya tuh kayak apa? Endingnya tuh kayak, kan dulu kan gue temennya tuh seperti temen tuh buat gue dewa banget ya, istilahnya gue segala temen lah. Tiba-tiba pas sudah 3 tahun selesai itu, gue terbentuk gue ini dengan lingkungan yang baru, yang minuman hilang, tapi gue deket sama keluarga. Gue waktu itu nggak pernah sama keluarga lagi. Jadi itu caranya Allah supaya misahin gue di sini. Masya Allah. Merinding gue. Jadi Caranya Allah tuh iya, bisa dari musibah, tapi sebenarnya ini kalau misalnya lo kuat di 3 tahun ini lo akan gila banget. Nah itu kata-kata kemarin yang waktu lo ucapin, gue terngiang banget sama gue. Di balik musibah pasti ada bro. Ada apa nih? Ada. Yang apa tuh lo bilang apa? Gue pun sama Paula sebenarnya kita nggak bisa cerita juga ya, apa kita istilahnya adalah sesuatu yang kita mikir berdua gitu yang ini. Cuma ketika kita lewatin itu, tanya Paula dari rezeki, dari kita ini. Itu dia. Bro, jadi semua itu sebenarnya musibah. Gue bilang musibah itu anugerah, tapi waktunya itu. Waktunya, mungkin lewatinya lumayan. Mau setahun, mau sebulan, mau 7 tahun, mau 5 tahun itu ada bro. Ajib, Masya Allah. Jadi gue bilang nggak ada yang namanya isu ya kayak COVID inilah. Pasti ada hikmah. Aksi lah apalagi Sama, ini. gue ngerasain itu juga. Gue ngerasain itu juga. Kamu Ya maksudnya ada, kita nggak bisa mungkiri bisnis kita tutup segala macam. Tapi hikmah di lain itu ya sayangnya di dalam keluarga kita sendiri malah besar banget. Gitu. Terakhir maksudnya kayak semangatin, kan banyak nih yang orang-orang apalagi COVID kayak gini lagi jatuh, dipecat, segala macam. Ada pesan nggak bro? pesennya nggak ada lah, kita nggak laku, nggak ada. Nggak ada. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Ini aja yang kita pelajari, maksudnya afirmasi positif, dan artinya kita tuh selalu berpikiran positif aja. Oke. Jadi kadang-kadang kan kita apa yang kita pikirin, Husnuzon apa terus yang ya. kita ucap Sip. itu kan pasti akan Doa ya. Iya. Kan? Jadi pasti yakin aja kalau semua itu pasti adalah berkah, ada berkahnya. Kayak misalnya nikah aja pasti ngelewatin hal-hal yang mungkin orang lain bisa nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi ternyata keputusan besar itu ada kita jalani, ternyata malahan Masya Allah hasilnya kayak gini, dapat anak yang lucu gitu. Cerita di belakang itu mana? Banyak. Iya kan orang nggak tahu. Iya. Intinya berhusnuzon sama Husnuzon takdir. kepada Allah, berprasangka kepada baik Allah, terus doa dan dengan jaga ucapan ya. Maksudnya selalu insya Allah itu adalah doa kita juga gitu. Terus tadi Baim juga di balik musibah pasti ada suatu hikmah. Yang penting kita juga harus cari hikmahnya apa, gitu ya. Ya itu dia betul. Iya kan, benar kan? Terus sama Allah tidak akan memberikan ujian lebih berat daripada kemampuan kita gitu. Pasti kita mampu untuk menghadapi ini insya Allah. Pasti semua ada porsi-porsi ya. Pasti ada porsi ya. Maaf nih, misalkan orang-orang di luar mungkin tidak bisa makan. Kita porsinya beda ya. Nggak bisa belajar KPR, gue harus gimana, jual apa nih, ini yang inti juga sebenarnya stresnya itu sama seperti itu gitu, cuma porsinya ini, itu malah ternyata benar bro, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan itu. Stres. Gila. Ya. Itu kontan benar bro, itu buat dropnya Menghabiskan semua tuh. menghabiskan energi gue tuh low banget. Iya. Kayak gue nggak pede kemana-mana. Nah itu dia tuh, Gua yang nggak- paling itu KPD. sebelum berangkat itu udah kayak badan tuh nanti ketemu ini nih, malesnya gue sini aja. Udah di rumah terus, gila 3 tahun lama bro, 3 tahun. Tapi kan 3 tahun sama yang Allah kasih sekarang nikmat, punya anak, punya istri yang Masya Allah, maksudnya kan ya lebih besar daripada perjuangan itu. Oke, makasih Kak Baim, makasih Kak Paula, Insya Allah bermanfaat. Semangat yang lagi ngerintis
usaha, Ya, semangat. semangat. Insya Allah kalau kita tawakal, kita ikhlas, kita ikhtiar, Allah akan kasih rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Benar. Amin. Ya. Amin. Oke, dadah. Halo.